Sebelum Bapak mulai nih, rekam dulu. Udah, oke. Nah, urutan materi yang akan Bapak kasih hari ini yaitu Kerajaan Banjar, Kerajaan Goa, Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Tidore. Masing-masing 2 kali dalam 1 slide ya, Bapak ulangnya. Kerajaan Banjar ada beberapa informasi. Yang pertama sumber sejarahnya, kehidupan politiknya, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan kemundurannya. Nah, ini ya untuk Kerajaan Banjar. Keterangan yang pertama untuk Kerajaan Banjar adalah sumber sejarahnya, yaitu ada Masjid Sultan Suryansah, Makam Sultan Suryansah, Makam Sultan Sulaiman, Masjid Al-Karomah. Jadi sumber sejarah dari Kerajaan Banjar adalah Makam Sultan Suryansyah, Makam Masjid Sultan Suryansah, Makam Sultan Sulaiman, dan Masjid Al-Karomah. Ini untuk sumber sejarahnya. Kemudian ada kehidupan politiknya. Keterangan yang pertama adalah Kerajaan Islam Banjar merupakan kerajaan terbesar di Kalimantan. Ibu kotanya adalah Banjarmasin. Raja yang memerintah antara lain yang pertama Sultan Suryansyah, Sultan Rahmatullah bin Sultan Suryansyah, Sultan Hidayatullah bin Rahmatullah, dan Sultan Musta'in Billah bin Sultan Hidayat I. Ya, jadi Bapak ulang sekali lagi, Kerajaan Islam Banjar merupakan salah satu kerajaan terbesar di Kalimantan. Kemudian ibu kota kerajaannya adalah Banjarmasin. Raja yang memerintah Kerajaan Banjar antara lain. Nah, Bapak minta tolong Ainan, tolong sampaikan ulang ke teman-teman kamu raja yang memerintah di Kerajaan Banjar. Silakan Ainan. Raja yang memerintah ada Sultan Suryansyah, Sultan Rahmatullah bin Sultan Suryansyah, Sultan Hidayatullah bin Rahmatullah, Sultan Musta'in Billah bin Sultan Hidayatullah. Terima kasih Ainan untuk pemaparan ulangnya dan terima kasih sudah bantu Bapak ya Ainan. Oke, lanjut berikutnya ada kehidupan politiknya. Nah, wilayah kekuasaan dari Kerajaan Banjar antara lain daerah Tabalong, Barito, Alai, Hamandit, Balangan, Kintab, Biaju Besar, Biaju Kecil, Sebangau, Mandawai, Katingan, Sampit, Pambuang, Sukadana, Sanggau, Sambas, Batangluai, Karasikan, Kota Waringin, Pasir, Kutai, dan Berau. Luas banget ya wilayah kekuasaannya ya. Bapak ulang sekali lagi. Wilayah kekuasaannya meliputi Tabalong, Barito, Alai, Hamandit, Balangan, Kintab, Biaju Besar, Biaju Kecil, Sebangau, Mandawai, Katingan, Sampit, Pambuang, Sukadana, Sanggau, Sambas, Batangluai, Karasikan, Kota Waringin, Pasir, Kutai, dan Berau. Banyak banget tuh wilayah kekuasaannya ya. Nah, kemudian dalam menjalankan pemerintahannya, raja dibantu oleh beberapa punggawa istana, meliputi Mangkubumi, Menteri Panganan, Menteri Pangiwa, dan Menteri Bumi. Nah, itu ya teman-teman untuk kehidupan politik dari Kerajaan Banjar ya. Kehidupan politiknya ada wilayah kekuasaan dan ada raja yang memerintah. Tolong dikasih tanda wilayah kekuasaan dan punggawa istana yang membantu raja dalam menjalankan pemerintahan. Tolong dikasih tanda ya teman-teman ya. Siapa tahu nanti keluar. Lanjut berikutnya ada kehidupan ekonomi dari Kerajaan Banjar. Yang pertama,
Perkembangan perekonomian di Kalimantan mengalami kemajuan abad ke-16 sampai abad ke-17. Kemudian komoditas utamanya adalah lada. Untuk bidang industri, masyarakat memiliki kemampuan di bidang pertukangan, antara lain tukang gergaji papan dan balok, tukang sirap, dan tukang cor logam. Ya, Bapak ulang sekali lagi. Perkembangan perekonomian di Kalimantan Selatan mengalami kemajuan pesat pada abad ke-16 sampai abad ke-17. Komoditas utamanya adalah lada. Untuk bidang industri, masyarakat memiliki kemampuan di bidang pertukangan, yaitu tukang gergaji papan, balok, tukang sirap, dan tukang cor logam. Itu ya untuk kehidupan ekonomi. Kehidupan sosial rakyat Banjar antara lain ada golongan bangsawan, pejabat kerajaan, golongan ulama, dan rakyat biasa. Nah, kehidupan sosial kerajaan Banjar antara lain, tolong disampaikan ulang, Nashwa Adilia. Mohon disampaikan ulang, Nashwa Adilia, kehidupan sosial kerajaan Banjar. Silakan Nashwa Adilia. Kehidupan sosial kerajaan Banjar antara lain yang pertama ada golongan bangsawan, kedua pejabat kerajaan, ketiga golongan ulama, keempat rakyat biasa. Terima kasih Nashwa Adilia sudah menyampaikan ulang. Kehidupan sosialnya sudah disampaikan ulang oleh Nashwa Adilia. Baik, lanjut berikutnya kemunduran dari kerajaan Banjar. Kemunduran dari kerajaan Banjar antara lain intervensi Belanda terhadap urusan kerajaan, termasuk memerintah, termasuk urusan keuangan, termasuk pemilihan raja. Lalu terjadi perebutan kekuasaan antar anggota kerajaan dan terjadi perang Banjar, yaitu perang antara Belanda dengan Banjar. Nah, itu kemunduran kerajaan Banjar ya, ada intervensi Belanda, perebutan kekuasaan, dan perang Banjar. Lanjut berikutnya untuk kerajaan Goa. Nah, maaf teman-teman, untuk kerajaan Goa, maaf Bapak konfirmasi dulu untuk di laptop dan handphone kalian kelihatan nggak nih gambarnya? Maaf ya, Bapak minta konfirmasinya. Kelihatan apa enggak? Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Pak. Oke, baik. Sumber sejarah dari kerajaan Goa, kehidupan politiknya, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan kemundurannya. Seperti biasa ya, seperti yang dulu-dulu. Oke, kerajaan Goa, sumber sejarahnya yang pertama ada Masjid Katangka, Benteng Sombaopu, Istana Balalompoa, ada Benteng Fort Rotterdam. Ya, sumber sejarah dari kerajaan Goa, mohon disampaikan ulang. Muhammad Alif, silakan sampaikan ulang sumber kerajaan dari kerajaan Goa. Silakan Muhammad Alif. Sumber sejarahnya ada Benteng Sombaopu, Masjid Katangka, Istana Balalompoa, dan Benteng Fort Rotterdam. Terima kasih Muhammad Alif sudah bantu Bapak untuk menjelaskan ulang sumber sejarahnya. Kemudian kehidupan politik pada kerajaan Goa antara lain jadi kerajaan Goa Talo ini nanti berkembang jadi kerajaan Makassar ya teman-teman ya. Jadi Goa Talo jadi Makassar. Nah, kerajaan Goa Talo atau nanti berkembang jadi kerajaan Makassar tumbuh menjadi perdagangan yang ramai pada masa Sultan Alauddin. Kerajaan ini bersifat maritim karena sebagian besar pendapatannya dari bidang perdagangan. Wilayah kekuasaannya meliputi Bone, kemudian Wajo, Poseng, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Adapun raja yang memerintah antara lain Sultan Alauddin, Sultan Malikus Said, dan Sultan Hasanuddin. Teman-teman ada yang masih ingat nggak julukan Sultan Hasanuddin waktu kalian SMP sama SD dulu nih? Kira-kira apa yang jadi julukan beliau? Ada yang masih ingat nggak? Julukan Sultan Hasanuddin dari VOC. Silakan. Siapa ini? Ini siapa ini? Sabrina. Apa Sabrina? Diulang lagi, suaramu kecil. Ayam jantan dari timur. Iya, ayam jantan dari timur. Benar ya, karena kegigihan beliau melawan Belanda, makanya mendapat julukan ayam jantan dari timur. Terima kasih, benar ya. Oke.
Jadi kehidupan politiknya Bapak ulang ya, Kerajaan Makassar tumbuh menjadi bandar perdagangan yang ramai pada masa Sultan Alauddin atau Sultan yang pertama. Kerajaan ini bersifat maritim karena sebagian besar pendapatannya dari bidang perdagangan. Kemudian wilayah kekuasaannya meliputi Bone, Wajo, Poseng, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian raja yang memerintah dari Kerajaan Makassar antara lain Sultan Alauddin, Sultan Malikus Said, dan Sultan Hasanuddin. Ya, yang tadi Sabrina menyampaikan ayam jantan dari timur. Betul ya? Lanjut berikutnya, kehidupan politik berikutnya adalah ketika Makassar sedang mencapai puncaknya, VOC tertarik dan ingin menguasai perdagangan dengan sistem monopoli. Tapi keinginan ini ditolak tegas oleh Sultan Hasanuddin dan mengumumkan perang yang dikenal dengan Perang Makassar. Di saat terdesak, VOC melakukan politik adu domba dengan mengadu domba antara Hasanuddin dengan Arupalaka. Akhirnya, Arupalaka mau membantu VOC dan perang tidak seimbang. Makassar menyerah lalu ditandatangani perjanjian Bongaya. Jadi Bapak ulang sekali lagi. Kehidupan politiknya adalah yang kedua, ketika Makassar mencapai puncaknya, VOC tertarik dan ingin menguasai perdagangan dengan menerapkan sistem monopoli. Jelas, hal ini ditolak tegas oleh Sultan Hasanuddin dan mengumumkan perang yang dikenal dengan Perang Makassar. Di saat terdesak, VOC melakukan adu domba dengan mengadu domba Hasanuddin dengan Arupalaka. Akhirnya Arupalaka mau membantu VOC dan perang tidak seimbang. Makassar lalu menyerah, ditandatangani perjanjian Bongaya. Isi perjanjian Bongaya, yang pertama VOC atau company memperoleh hak monopoli dagang di Makassar. Belanda dapat mendirikan benteng di pusat kerajaan Makassar yang dikenal dengan Benteng Rotterdam. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaan seperti Bone dan pulau-pulau di luar wilayah Makassar. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Ya, jadi isi perjanjian Bongaya ini sangat merugikan Makassar ya, teman-teman ya. Nah, silakan disampaikan ulang isi perjanjian Bongaya oleh Danis ya. Silakan Danis disampaikan ulang isi perjanjian Bongaya. Monggo Danis. Isi perjanjian Bongaya, VOC yaitu Kompani Dagang Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Makassar. Belanda dapat mendirikan benteng di pusat kerajaan Makassar yang diberi nama Benteng Rotterdam. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar wilayah Makassar. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Oke, terima kasih Dani sudah menyampaikan ulang dari isi perjanjian Bongaya. Oke. Yuk lanjut berikutnya untuk kehidupan ekonomi. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini dikarenakan faktor-faktor berikut. Yang pertama, ada letaknya yang strategis. Memiliki pelabuhan yang baik, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis yang menyebabkan banyak pedagang pindah ke Indonesia Timur. Sebagai pusat perdagangan, Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional dan banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang asing seperti dari Portugis, Inggris, Denmark, dan sebagainya untuk berdagang di Makassar. Nah, kehidupan ekonomi Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim, di mana sebagai pusat perdagangan di Indonesia Timur. Kenapa ini terjadi? Karena ada 3 faktor. Ya, faktor yang pertama karena letaknya yang strategis. Faktor yang kedua karena memiliki pelabuhan yang baik. Dan yang ketiga faktor penguasaan Malaka. Jadi ketika Malaka dikuasai, pedagang-pedagang banyak yang pindah ke wilayah Indonesia Timur. Nah, sebagai pusat perdagangan, Makassar berkembang menjadi pelabuhan internasional dan banyak disinggahi oleh pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark, dan sebagainya yang datang untuk berdagang di Makassar. Nah, Bapak mau cross-check dulu ke teman-teman ya, untuk kehidupan ekonomi, tulisan di laptop Bapak kecil nih. Bagaimana
tulisan yang nampak di laptop sama handphone kalian? Kecil juga? Jelas kok. Jelas. Gede nggak di laptop kamu, Liv? Lumayan kecil cuman kelihatan kok. Oh, kelihatan. Iya, memang. Ya udah nggak apa-apa ya. Oke, syukurlah kalau begitu. Baik, lanjut berikutnya ada kehidupan sosial. Nah, untuk kehidupan masyarakat Makassar diatur dalam adat dan agama Islam yang disebut Pangadakang. Stratifikasi sosial Kerajaan Makassar antara lain golongan pertama yaitu golongan bangsawan atau disebut Karaeng. Golongan kedua disebut golongan rakyat biasa yang disebut dengan Tomaradeka. Dan yang ketiga adalah golongan hamba sahaya atau Ata. Bapak ulang sekali lagi ya. Untuk norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang dikenal dengan Pangadakang. Stratifikasi sosial Kerajaan Makassar antara lain golongan pertama yaitu golongan bangsawan atau Karaeng. Golongan yang kedua golongan rakyat biasa atau Tomaradeka. Yang ketiga golongan hamba sahaya atau Ata. Nah ya, itu untuk kehidupan sosial. Kemudian keruntuhan dari Kerajaan Makassar. Nah, itu Bapak salah ketik tuh, teman-teman ya. Yang pertama, politik adu domba VOC antara Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka. Dipaksanya Sultan Hasanuddin untuk menandatangani perjanjian Bongaya. Dan tidak ada sultan yang kuat sepeninggal Sultan Hasanuddin. Ya, keruntuhan dari Kerajaan Makassar, mohon disampaikan ulang untuk Muhammad Davin Hakim. Silakan disampaikan ulang. Keruntuhan politik adu domba oleh VOC ya, Davin Hakim. Para Hasanuddin Arupalaka. Paksa Hasanuddin untuk menandatangani perjanjian Bongaya. Tidak ada peninggalan Sultan Hasanuddin. Oke, terima kasih Davin Hakim sudah bantu Bapak untuk menjelaskan ulang ya. Terima kasih. Lalu berikutnya ada Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate memiliki beberapa bagian. Yang pertama sumber sejarah, kehidupan politiknya, kehidupan ekonominya, kehidupan sosialnya, kemudian kemundurannya. Sumber sejarah dari kerajaan ini antara lain yang pertama Istana Sultan Ternate, yang kedua benteng Kerajaan Ternate dan masjid di Ternate. Jadi sumbernya ada 3, Istana Sultan Ternate, benteng Kerajaan Ternate, dan masjid Kerajaan Ternate. Udah itu aja. Kemudian kehidupan politiknya, secara geografis Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku. Antara Sulawesi dan Irian Jaya letak tersebut sangat strategis dalam dunia perdagangan pada masa itu. Kemudian persekutuan yang dipimpin Ternate adalah Uli V ya, Persekutuan 5. Uli V terdiri dari Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Ternate dalam bidang perdagangan bersaing dengan Tidore. Bangsa Ternate yang datang ke Ternate bangsa Barat yang datang ke Ternate adalah Portugis. Portugis memanfaatkan hubungan untuk Irian Jaya yang merupakan letak yang sangat strategis dalam dunia perdagangan masa itu. Persekutuan yang dipimpin oleh Ternate disebut Uli V. Uli V antara lain Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Ternate dalam bidang perdagangan bersaing dengan tetangganya, yaitu Kerajaan Tidore. Kemudian bangsa Barat yang datang ke Ternate adalah Portugis, dan Portugis memanfaatkan hubungan ini untuk menerapkan sistem monopoli. Ya, itu untuk kehidupan politiknya. Kemudian kehidupan politik berikutnya adalah permusuhan dimulai antara Portugis dengan Ternate ketika Portugis membunuh Sultan Hairun.
Penggantinya, Sultan Baabullah melakukan perlawanan dengan mengepung markas Portugis selama 5 tahun. Dan tahun 1575 Portugis keluar dari Ternate. Adapun sultan atau raja yang memerintah adalah Sultan Zainal Abidin, Sultan Hairun, Sultan Baabullah, dan Sultan Syahid Barkat. Ya, Bapak ulang. Kehidupan politik permusuhan antara Portugis dengan Ternate karena Portugis membunuh Sultan Hairun. Kemudian berikutnya penggantinya yaitu Sultan Baabullah melakukan perlawanan dengan mengepung markas Portugis selama 5 tahun di tahun 1575 ya teman-teman ya. Nah, Portugis keluar dari Ternate. Adapun raja yang memerintah, silakan disampaikan ulang Nashwarefa, raja yang memerintah di kerajaan Ternate. Silakan Nashwarefa. Raja yang memerintah ada Sultan Zainal Abidin, Sultan Khairun, Sultan Badullah, Sultan Syahid Barkat. Oke, terima kasih Nashwarefa sudah disampaikan ulang ya. Oke, baik, nama sultannya sudah disampaikan oleh teman kalian Nashwarefa ya. Oke. Baik, berikutnya kehidupan ekonomi. Nah, sebagian besar untuk rakyat kerajaan Ternate itu pertanian dan perdagangan. Ternate merupakan penghasil lada dan cengkih terbesar di dunia. Ya, baik. Teman-teman, MIPA 1 dan MIPA 2, sebelum Bapak mulai ke slide berikutnya, Bapak mau konfirmasi, mau ditanyakan dulu. Dari slide 1 sampai slide 22, Bapak kecepatan nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oke, alhamdulillah ya kalau nggak kecepatan ya, karena ini materinya banyak banget ya. Nanti kalau misalkan mau ujian, Bapak minta bantuan perwakilan kelasnya ya, seperti biasa ya. MIPA 1 siapa yang suka Bapak repotin, MIPA 2 juga nanti Bapak akan kasih ya kisi-kisinya. Nah, tapi Bapak ulang sekali lagi, untuk ujian penilaian akhir semester genap itu di tanggal 7 Juni sampai 15 Juni ya 2021, mulai bulan depan. Materinya kalau untuk sejarah wajib dari materi tentang Hindu-Buddha itu teori-teori sampai peninggalan atau akulturasi ya, akulturasi antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam. Itu sampai situ. Termasuk kerajaan-kerajaannya. Nah, makanya nanti Bapak akan kasih juga PowerPoint-nya ya buat kalian pelajari. Pokoknya kalian pelajari PowerPoint yang Bapak kasih deh, karena tidak akan keluar dari materi itu. Ya, oke, tidak jauh dari situ. Itu ya kehidupan ekonominya. Lalu kehidupan sosial yang pertama adalah kedatangan bangsa asing ke Ternate membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Ternate. Bangsa asing melakukan penyebaran agama baik itu Katolik maupun Protestan. Sebagian besar bangsa asing melakukan intervensi dalam setiap permasalahan yang ada. Itu kehidupan sosialnya. Bapak ulang sekali lagi ya. Kehidupan sosial dari kerajaan Ternate antara lain kedatangan bangsa asing ke Ternate membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Ternate. Bangsa asing melakukan penyebaran agama baik itu Katolik maupun Protestan. Kemudian bangsa asing melakukan intervensi terhadap permasalahan yang ada. Nah, kemudian kemundurannya. Ya, kemunduran dari kerajaan Ternate disebabkan diadu domba dengan kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing Portugis dan Spanyol yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Ya Allah, ya diadu domba ya teman-teman ya. Oke, lanjut berikutnya untuk kerajaan Tidore ya teman-teman ya. Nah itu tuh teman-teman bisa lihat ya, ada Uli Lima dan Uli Siwa. Oke, kerajaan Tidore ada beberapa slide yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama adalah sumber sejarahnya, kehidupan politiknya, kehidupan ekonominya, kehidupan sosialnya, dan kemundurannya. Nah Bapak mulai yang pertama.
Untuk sumber sejarahnya adalah ada Benteng Tore, Benteng Tahula, dan Kadatoki atau Istana Ki. Kehidupan politiknya secara geografis, letak antara Ternate dan Tidore sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan pada waktu itu. Persekutuan yang dipimpin oleh Tidore namanya Uli Siwa. Uli itu artinya persekutuan ya teman-teman ya. Siwa itu 9. Uli Siwa, Tidore meliputi apa aja? Meliputi Halmahera, Jailalo, dan Papua. Tidore bersaing dengan tetangganya, Ternate. Bangsa yang masuk adalah bangsa Spanyol. Ya, Bapak ulang sekali lagi. Kehidupan politiknya antara lain secara geografis itu sangat strategis. Kemudian persekutuan yang dipimpin oleh Tidore namanya Uli Siwa atau persekutuan 9. Kemudian wilayahnya apa aja? Halmahera, Jailalo, dan Papua. Tidore bersaing dagang dengan Ternate. Lalu bangsa barat yang masuk adalah Spanyol. Ya, teman-teman ya. Lalu raja yang memerintah, teman-teman. Raja yang memerintah yang pertama adalah Muhammad Nakal. Ya, nakal di sini bukan nakal yang bandel ya. Nah, emang aslinya kayak gitu tuh. Ada Sultan Nuku dan Sultan Zainal Abidin. Lalu wilayah kekuasaan dari kerajaan Tidore ini yaitu ada Seram, Halmahera, Kepulauan Kai, dan Papua. Bapak ulang sekali lagi ya. Raja yang memerintah, mohon disampaikan ulang. Widya, Widya tolong disampaikan ulang. Raja yang memerintah di kerajaan Tidore. Silakan Widya. Muhammad Nakal, Sultan Loko, Sultan Zainal Abidin. Terima kasih untuk Widya ya. Wilayah kekuasaan dari kerajaan Tidore ya. Tolong disampaikan ulang, Revalinda, wilayah kekuasaan dari kerajaan Tidore. Silakan Revalinda. Yuk, silakan Revalinda. Tolong disampaikan ulang wilayah kekuasaan dari kerajaan Tidore. Silakan. Wilayah kekuasaan meliputi Seram, Halmahera, Kepulauan Kai, sama Papua. Terima kasih untuk Widya dan Revalinda sudah bantu Bapak untuk menyampaikan raja yang memerintah dan wilayah kekuasaannya. Lanjut berikutnya, kehidupan ekonominya adalah sebagian kehidupan rakyat adalah pertanian dan perdagangan. Lalu penghasil lada dan cengkih terbesar di dunia ya untuk yang Tidore dan Ternate ini. Kemudian kehidupan sosialnya hampir sama. Kedatangan bangsa asing membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Tidore. Bangsa asing melakukan penyebaran baik itu Katolik maupun Protestan. Sebagian besar bangsa asing melakukan intervensi terhadap permasalahan yang ada, gitu ya. Lalu terakhir, mana terakhir ini? Nah, kemundurannya adalah kerajaan Tidore mundur karena adu domba yang dilakukan oleh bangsa asing, yaitu Portugis dan Spanyol, yang bertujuan memonopoli hasil perdagangan. Alhamdulillah, materinya selesai. Oke. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan konfirmasi ulang untuk kelas MIPA 1 untuk absensi ya. Kadafi Umar sudah ada? Kadafi Umar? Ada. Ya. Nadifa Aisyabani sudah hadir belum? Nadifa Aisyabani? Nggak ada juga. Lalu Ruben. Mana Ruben? Ruben nggak ada ya. Rian Ibnu Syahrani. Wah, nggak ada juga. Jadi untuk kelas MIPA 1 dari 26 yang hadir 23 yang hadir 22 yang tidak masuk ada Kadafi Umar, Nadifa, kemudian Ruben dan Rian Ibnu Syahrani ya. MIPA 1 seperti itu. MIPA 2 silakan dilihat. MIPA 2
yang belum konfirmasi ke Bapak, yang pertama ada Akso. Nggak tahu Akso hadir apa enggak nih, Akso. Ya. Lalu ada Aura Faye. Hadir, Pak. Akso hadir. Saya hadir, Pak. Tadi Bapak nggak manggil. Ya, Pak. Aura? Iya. Oke. Kemudian Afiani hadir nggak, Afiani? Afiani nggak ada ya. Tuh. Ya. Afiani nggak ada. Terus Danis nggak ada nih. Waduh, Danis kok nggak disebut ya? Orangnya nggak ada ya? Hadir, Bapak. Oh, hadir. Iya. Berarti lupa nih tadi. Aduh, Aura lupa Bapak contreng ya. Maaf. Oke. Lanjut berikutnya ada Indah. Ada kabarnya nggak Indah nih? Sakit atau apa Indah nih? Ya. Oke. Vanessa Kledis hadir nggak nih, Vanessa Kledis? Izin, Pak, dia. Izin. Widya tadi ada. Zahir ada Zahir? Zahir ada Zahir? Wah, nggak ada. Zahra ada Zahra? Oke, Zalfa juga ada. Berarti untuk kelas MIPA 2 dari Noviani hadir. Oh, untung tuh ya. Jadi Novi yang ya, Pak? Iya. Oke. Noviani udah hadir, baik. Jadi kelas MIPA 2 yang tidak hadir, yang pertama ada Anafi. Anafi ada nggak sih Anafi? Hadir, Pak. Oh, kan? Tuh. Berarti yang tidak hadir yang pertama itu Adinda Gevira. Adinda Gevira izin. Terus Afiani. Terus Indah. Apa? Ya, silakan. Ya. Siapa ini? Afiani ada? Untung ada ya. Siap. Afiani udah. Berarti Indah yang tidak hadir Indah, Sahnaz Alia sakit, Vanessa Kledis izin, sama Zahir. Tuh, ya yang nggak masuk tuh. Baik, itu aja mungkin ya yang Bapak sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada dari kata-kata Bapak yang kurang berkenan. Tapi maaf nih untuk PowerPoint yang Bapak sampaikan hari ini, enaknya mau kirim ke perwakilan kelas atau mau Bapak share di Microsoft Teams aja. Gimana pendapat kalian? Microsoft Teams ya, Pak. Microsoft Teams aja. Ya udah, habis ini Bapak akan sampaikan ya. Oke, baik itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Mohon maaf kalau tidak penuh. Bapak akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ya, Bapak pamit duluan ya. Mari, Assalamualaikum.